Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran fikih masih di seputar bab zakat. Dari soal-soal yang telah disebutkan, 3 soal ini merupakan yang termasuk dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya karena sudah melewati nisab. Nah, perlu kita ketahui dinar adalah kepingan emas, dirham kepingan perak. Nah, adapun rupiah ini merupakan mata uang yang ada di negara Indonesia. Dan ketiganya ini adalah uang, ya, harta yang mana berlaku zakat atasnya jika mencapai nisab. Nah, maka di sini dijelaskan dulu nisab dari emas itu adalah 85 gram emas murni. Jadi di sini nisabnya emas 85 gram emas murni. Sedangkan nisabnya perak adalah 595 gram. 595 gram. Sedangkan nisabnya harta itu adalah kita mengikuti harga dinar ketika dijual di rupiah atau harga dirham ketika dijual di rupiah. Nah, kemarin tanggal 22 Februari 2021 kita sudah cari 1 gram emas murni itu harganya 900, ya. 1 gram emas murni harganya Rp965.000. Maka dengan nisab 85, 965.000 dikali 85 gram, maka akan menjadi 82.025.000 rupiah. Nah, jadi 82.025.000 ini merupakan nisab dari uang, ya, berupa rupiah. Dan ini akan kita gunakan nisab ini sampai akhir semester walaupun harga emas naik ataupun turun. Jadi agar tidak perlu kita mencari lagi harga emas, ya. Karena ini bentuknya adalah latihan, bukan benar-benar menghitung zakat kita, maka kita gunakan 82.025.000 rupiah atau kita bisa bulatkan 82 juta. Baik, barakallahu fikum. Jadi yang pertama dilakukan adalah kita menentukan dulu, ya, harta ini termasuk harta apa? Dinar, dirham atau uang. Kemudian apakah telah mencapai nisab atau tidak? Nah, nisabnya ini udah digunakan tinta warna biru, ya. Kalau dinar itu 85 gram, ya, maksudnya emas, ya, entah bentuknya dinar atau bentuknya kalung, ya, kepingan dinar bisa atau kalung bisa atau anting misal dikumpulin emasnya atau emas batangan misalnya. Ketika melewati atau menyamai 85 gram, maka dia wajib zakat. Begitu pula dirham. Ya, entah bentuknya enggak karu-karuan, ya, dirham baru ketemu, baru ditambang, ya. Biji dirhamnya kemudian bentuk sedemikian rupa, apapun bentuknya, ketika dia merupakan harta zakat dan itu merupakan kepemilikan yang utuh dan tidak digunakan untuk perhiasan, maka dia wajib untuk zakat jika mencapai nisab ini tadi. Nah, setelah nisab, apakah dia telah melewati 1 tahun atau tidak? Nah, kita anggap semuanya telah melewati 1 tahun. 1 tahun tidak berkurang sama sekali. Melewati 1 tahun komariah, ingat ya, komariah, putaran bulan. Dia misalnya dari 1 Ramadan memiliki harta sekian, ya, di atas nisab. Kemudian 1 Ramadan tahun berikutnya masih di atas nisab, maka wajib atas dia untuk mengeluarkan zakat. Maka ketika itu akan dihitung berapa uang yang dia miliki. Nah, di sini kita kasih permisalan, seseorang memiliki 250 dinar. Maka apa yang harus dilakukan? Kita akan pindah ke page berikutnya. Fokus kita ada di 250 dinar. Jika seseorang memiliki harta 250 dinar, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama, kita cari 250 dinar itu berapa gram? Ya, 250 dinar itu berapa gram? Kalau 1 dinar, kemarin kita udah sebutkan, ya, dinar itu kepingan emas murni.
Ya, 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram. Berarti kalau 250, berarti 250 dikali 4,25. Nah, di sini diperbolehkan ya kalian menggunakan alat menghitung kalkulator atau apa komputer dan lain sebagainya. 250 dikali 4,25 maka hasilnya adalah 1062,5 gram. 1062,5 gram. Baik. Kemudian ketika kita sudah mendapati, oh ternyata 250 dinar itu 1062,5 gram, barulah ya kita tulis di sini ya. 1062,5 gram dikali dengan 2,5% atau yang biasa kita sebut 0,025. 0,025 1062,5 dikali 0,025 hasilnya adalah 26,5625. Nah, kemarin Ustadz sudah bilang cukup kita gunakan 3 digit ya di belakang atau 2 digit saja. Jadi nggak masalah kita bulatkan yang 6 ini menjadi 7 ya untuk jaga-jaga, dan ini nilainya nggak seberapa kok. Berarti jawabannya 26,57 gram. Ya, kita bulatkan 26,57 gram emas yang wajib dikeluarkan ketika seseorang memiliki 250 dinar. Emas, tapi ingat ya, emas murni. Jangan hartanya semuanya emas murni, tapi yang dikeluarkan emas campuran misalnya. Cuma 20 karat misalnya, padahal yang wajib itu 24 karat. Nah, 26 gram emas ini kurang lebih kalau kita hitung ya, satu keping dinar itu 4,25 gram, berarti kurang lebih ada 6 keping ya. 6 keping dinar ya. Satu kepingnya itu bernilai 4,25 gram. Maka dari 250 dia wajib mengeluarkan 6 keping saja. Insya Allah mudah ya sampai sini ya. Baik. Sekarang kita pindah ke penghitungan dirham. Seseorang memiliki 400 dirham. Seperti tadi. Kita cari 400 dirham ini berapa gram. Ya, 400 dirham berapa gram. Maka kalau 1 dirham itu adalah 2,97 gram. 2,975 gram. Berarti berapa gram kalau 400? Berarti sama seperti tadi 400 dikalikan 2,975. Maka hasilnya adalah 1190 gram. Ya. Hasilnya adalah 1190 gram. 1190 gram atau 1 kilo lebih ya. 1 kilo 190. 1,19 kilo gitu. Jadi ternyata dia memiliki 1 kilogram dirham ya, 1 kilogram lebih nih, 19. Berarti udah pasti dia wajib mengeluarkan apa? Zakat, karena nisabnya dirham itu 595 gram ya, atau 200 keping dirham, sedangkan dia memiliki 400, berarti 2 kali lipat dari nisab. Udah pasti dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, kemudian setelah kita mengetahui gram perak yang dia miliki ya, ada 1190 gram perak, maka kita kalikan dengan 0,025 seperti tadi. 1190 gram perak dikali dengan
persenan zakat yang wajib dikeluarkan adalah 0,025. Sama dengan 1190 dikali 0,025 sama dengan 29,75. Hasilnya adalah 29,75 gram perak ya. Jadi dari 1190 gram dia cuma wajib mengeluarkan 29 aja ya, anggaplah 30 ya, 30 gram anggaplah kurang lebih. Dan ini ketika dikonversikan berapa keping dirham itu kurang lebih, kalau satu kepingnya 2,9, kalau 29 berarti itu ya 10 ya, 10 keping ya. Ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih 10 keping dirham. Dari 400 dia cuma wajib mengeluarkan 10. Nah, dari 400 wajibnya berapa? Cuma 10 dirham saja yang dia keluarkan. Padahal dia hartanya 400. Masih ada 390 yang masih haknya dia. Terserah dia untuk diapakan. Jadi agama Islam itu datang dengan kemudahan sebenarnya. Akan tapi banyak di kaum muslimin menyangka zakat itu banyak ya. Terlalu banyak yang harus dikeluarkan untuk zakat. Padahal tidak. Kemudian kita langsung ke soal ketiga. Nah, kalau sekarang berupa harta ya, uang ya. Seseorang memiliki 125 juta rupiah. Ya, nolnya ada banyak nih. Ada ratusan juta hartanya. Maka yang pertama adalah kita tentukan apakah dia telah mencapai nisab, tentu saja iya. Ya, tadi kita sudah bahas bahwasanya setelah penghitungan itu kita dapati 82 juta merupakan nisab harta. Ya. 82 juta harta rupiah ya. Kalau di atas itu atau menyamai itu, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan di soal 125 udah pasti ya. Jauh di atas nisab. Maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Karena bentuknya sudah jelas ya nominalnya, maka langsung saja dikalikan dengan 0,025. 0,025. 125 juta dikali 0,25 sama dengan 3.125.000. Ya. Yang wajib dikeluarkan dari 125 juta adalah 3.125.000 rupiah. Ya. Hanya 3.125.000 rupiah. Jadi dari 125 juta dia wajib mengeluarkan 3.125.000 rupiah saja. Ya. Itu kalau dikurangi ya masih ada 120 juta lebih ya. Masih banyak hartanya, haknya dia masih banyak ya. Hak Allah ya terhadap syariat Islam ini, dan itu akan kembali kepada kaum muslimin juga ya. Harta ini akan dikumpulkan oleh Baitul Mal dan dibagikan kepada kaum muslimin yang berhak menerimanya. Barakallahu fikum. Jadi kita bisa simpulkan bahwasanya ya, dari 250 dinar orang tersebut wajib untuk mengeluarkan zakat ya senilai berapa tadi? 26,57 gram ya, kita bulatkan 26,57 gram emas murni. Dari 400 dirham orang tersebut wajib mengeluarkan zakat 29,75 gram perak. Perak murni juga. Dan dari 125 juta orang tersebut wajib mengeluarkan sebesar 3.125.000 rupiah. Dan uang yang ini 3.125.000 rupiah bisa dia belikan emas dan dia keluarkan berupa emas, boleh, atau berupa uang juga boleh. Begitu pula dinar, ya. Ketika tersebutkan di sini adalah 26,57 gram emas murni, maka dia bisa beli 26,57 gram emas murni ini. Jadi dia beli emas seberat ini atau dia keluarkan hartanya
gram ini. Misalnya kita hitung ya, berupa uang boleh. Jadi ketika dia memiliki 250 dinar dan dia sayang misalnya, sayang kalau ngeluarin dinar juga, saya mau bayarnya pakai rupiah, boleh. Maka 26,57 gram dikalikan berapa satu itu ya? 965 ya, 965.000. Maka hasilnya adalah 25 juta ya, 640.000. Berarti 26 gram emas murni ini 25 juta. Sedangkan harta dia 250, ini 250 dinar, ini ada berapa gram tadi ya? Banyak ya. Jadi memang 25 juta memang besar sekali, tapi 250 dinar itu jauh lebih besar lagi, 1062 gram. Ya, 1062 dikalikan 965.000. Maka hasilnya adalah, wah banyak sekali nih. 1.240 juta. Ya, dari 1.240 juta itu yang wajib dikeluarkan 25 jutaan saja. Bayangkan 1 miliar ya. 1.240 juta. Yang wajib dikeluarkan hanya sekitar 25 juta. Masih ada uang 1 miliaran yang dia miliki. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.